Salam sejahtera buat semuanya. Oke, hari ini kita perkenalkan dulu ya. Saya Dr. Sufitni, Gen Anatomi. Hari ini jadwal kita adalah tentang anatomi sistem urinarius. Ini urinariusnya di Indonesia kan. Ya, tapi kita di saat ini cuma membicarakan tentang embriologinya ya. Nanti kalau yang bagian-bagiannya sistem urinarius itu apa saja itu lebih dipelajari nanti di praktikum. Nah, embriologinya ini bisa dilihat ya di slide bahwa embriologinya ini si sistem urinarius terbentuk pada minggu ketiga. Kalian masih ingat nggak tentang embriologi secara umum? Ayo, aktif aja ya. Hasyan? Hasyan? Saya, Dok. Masih ingat nggak embriologi secara umum? Enggak masalah loh. Embriologi ya perkembangan suatu organisme, Dok. Iya sih. Udah ya. Saya akan memberikan sedikit ulangan aja agar lebih jelas. Yang ini kelihatan embriologinya? Kelihatan, Dok. Oke. Kalau saya nggak perbesar masih nampak kan? Jelas kan? Jelas, Dok. Oke. Nah, ini ketika ini apa nih? Ovum datang dari ovari. Ovum itu sel telur dari ovarium kan, dibentuk di ovarium. Ini saya rasa kalian sudah tahu pada semua ya. Sperma, di mana sperma itu dia kalau lihat dia masuk cuma intinya ya, sitoplasmanya ketinggalan yang kayak ekornya kan, badan-badannya ini tinggal, dia cuma masuk intinya saja, yang mana itu nanti udah N ya kan. Kalau ovum itu N juga nanti jadi 2N, ini kan udah tahu semua pasti. Nah yang ini ketika pertemuan terjadi antara si sperma dengan ovum kan, mereka bersatu ya, itu menjadi satu sel, jadi gabung intinya, udah bersatu menjadi satu sel, kemudian mereka akan membelah lagi, membelah seterusnya, membelah terus gitu ya. Nah kita lihat ovum dengan sperma bertemu namanya zigot, nanti zigot akan membelah satu tadi kan jadi dua nanti jadi 4 begitu kan, setiap satu sel membelah menjadi 2 gitu. Oke, membelah seterusnya membelah. Nah, sampai banyak sekitar bentuknya 32 sel itu bentuknya seperti ARB atau bahasa latinnya morula ya. Jadi kan tadi penuh nih selnya. Nah, nanti bagian-bagian sel ini nanti mengelompok gitu. Mengelompok seperti ini. Dia mengelompok sehingga terbentuk rongga di sini. Kita sebut ini namanya, ini kan sel-sel benih. Benih itu belas ya. Ini kistanya kita sebut dengan blastokis, kista, terbentuk rongga atau kista. Jadi blastokis ya, rongga dari benih itu. Ya, cavity rongga. Ya. Oke. Atau ruang secara umum ya. Rongga yang kista itu juga rongga ya, atau ruang. Yang luar. Nah, inner cell ini nanti akan berkembang menjadi embrio, sedangkan yang outer cell nanti akan berkembang menjadi plasenta.
Oke. Nah, sampai sini kita lanjut lagi. Plasenta itu nanti akan menembus yang di sini endometrium ya. Dia berusaha memasukkan dirinya untuk mengambil makanan dari endometrium. Endometrium itu adalah dinding bagian di rongga uterus itu, bagian permukaan luarnya ya kan. Permukaan luar di rongga permukaan dalam dari rongga uterus. Uterus itu ada rongganya, jadi permukaan bagian dalamnya endometrium. Nah, jadi ini plasenta akan masuk untuk mengambil makanan ya, darah. Jadi berfungsi nanti dia ya. Mau ngambil makanan. Jadi dia harus masuk gitu, penetrasi dia ke dinding endometrium. Nah, sudah. Nanti kalau kita lihat plasenta ini bentuknya gini ya, kayak pembuluh darah gini. Jadi kalau terjadi apa tuh namanya? Terjadi abortus, nanti kalau dikasih jaringannya ke kami para patolog ya, nanti kami akan lihat banyak kali pembuluh darah kecil kayak gini dari plasenta. Ini kayak mana ceritanya ya? Gabunginnya dari sini deh, ulang. Oke. Nah, tadi kan selnya tadi bergabung gini. Nanti ini juga lepas ya. Ini lepas ke tengah, ya, lepas ke tengah, ya. Kalau kita perhatikan yang ini, dan bikin juga rongga di atasnya. Jadi ini tadi ada rongga, ini lepas lagi gini, bikin rongga lagi di sini. Nah, sel yang pada saat seperti ini, sel di sini ada 2 lapis. Sel ini ada seakan-akan ada 2 lapis, ini ya, yang warna biru dan warna kuning. Nah, yang warna kalau kita perhatikan ini kita sebut dengan saat atau fase 2 lempeng atau bilaminer. Bilaminer ini sekitar pada minggu kedua ya, bilaminer, yaitu ada bagian yang sel-selnya itu ya ada 2 jenis. Yang di atas kita sebut dengan epi permukaan atas ya. Hipo artinya di bawah. Jadi ada hipoblast, benih. Jadi ada hipoblast dan ada epiblast. Ini 2 lempeng. Masih 2 lempeng. Nah, nanti di daerah si epiblast ini nanti akan berproliferasi masuk ke dalam mengisi ini dia ya. Nanti dari sini yang dari epiblast membelah-belah mengisi yang bagian tengah ya. Kalau sudah mengisi bagian tengah, nanti dia akan kita sebut fasenya menjadi 3 lapis ya, atau trilaminer ya, trilaminer, bilaminer, trilaminer. Nah, kalau dia 3 lapis, nanti selnya namanya adalah epiblast, nanti berubah namanya menjadi ektoderm, yang di sini menjadi mesoderm, dan yang bagian dalam menjadi endoderm. Kasihan sampai paham? Paham, Dok. Ya, ini pada minggu ketiga ya, minggu ketiga. Nah, ini harus hati-hati pada seorang wanita. Kenapa? Karena pada minggu kedua aja dia kehamilan, itu biasanya orang nggak tahu dia hamil karena kan kehamilan pertemuan antara sperma sama ovum itu kan terjadinya di masa ovulasi. Ovulasi itu sekitar 2 minggu sebelum haid. Jadi ketika terjadi di haid berikut, ketika kita misalnya tahu udah seminggu kita terlambat, itu berarti kita sudah kehamilan 3 minggu. Tidak 3 minggu. Dan kalau terjadi sesuatu gitu, ini akan sangat rentan sekali terjadi kecacatan pada orang tersebut ya, pada anak janin ini. Karena pada saat ini lempeng trilaminer inilah nanti akan menjadi inilah cikal bakal untuk menjadinya seorang manusia ya. Jadi itu akan berkembang dari sinilah menjadi semuanya. Nah, jika terjadi gangguan, mungkin obat-obatan ya, atau kadang-kadang juga ini ya psikis ya. Jadi banyak pengaruh, ini bisa menyebabkan terjadinya kecacatan.
Nah, kita perhatikan nanti ini seperti ini. Nah, kita perhatikan nanti ya yang warna tadi biru ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, nanti kan berkembang ya dia kan. Kalau kita lihat tengok tadi, ya dia sudah begini modelnya. Dia berkembang-kembang. Nah, kita lihat yang mesoderm. Mesoderm ini, mesoderm ini ternyata perkembangannya itu nanti meliuk lagi, menutupi lagi ke sana. Ini juga begitu ya kan. Nah, mesodermnya ini kalau kita perhatikan ada mesoderm yang di bagian tengah-tengah sekali, ya kan? Atau mediana menjadi somit, sedangkan yang mesoderm di intermediate mesoderm. Nah, yang di sini ada yang lateral. Lateral ini nanti jadi ada yang parietal dan visceral mesoderm layer ya, nanti membelah. Nah, yang mau saya tunjukkan yang di sini. Mesoderm yang intermediate, bukan yang di medial ataupun yang di lateral, tapi yang intermediate. Kenapa? Karena disinilah menjadi cikal bakalnya daripada sistem urinarius kita. Nah, ini supaya ini saja untuk menunjukkan modelnya. Beginilah cara. Kalau tadi penampang yang sering kita lihat besi di sini dipotong ya, di sini dipotong. Nah, sekarang penampangnya memanjang. Nah, kalau kita lihat memanjang, beginilah kira-kira bentuknya. Nah, yang warna kuning tetap dia endoderm, ya. Yang biru dia adalah ektoderm, yang merah-merah ini adalah mesoderm. Kira-kira gini penampangnya. Nah, nanti akan berkembang begini. Yang ini endoderm berkembangnya seperti ini, ya. Ini kayaknya perlu saya ambil, pindah aja ya kemari ya. Oke, Hasian tadi dan teman-temannya, saya nggak dengar suara teman-temannya, jadi Hasian sajalah yang saya sebut-sebut ya. Tadi begitu kira-kira secara umum untuk embriologinya ya. Nah, sekarang kita lihat yang tadi. Tadi kita ada bicara tentang mesoderm yang intermediate. Ya, lapisan mesoderm yang intermediate. Nah, dari mesoderm yang intermediate ini, ya, mesoderm intermediate di intraembrional dalam embrio tadi itu, ya. Nah, nanti dia akan berkembang menjadi kita lihat pronepros. Gimana gambarnya? Udah nggak ya? Nah, ginilah, ya. Kira-kira anggaplah ini. Nah, ini tadi mesoderm yang intermediate-nya, ya. Nah, nanti dia akan berkembang seperti ini. Mesodermnya di samping. Nah, kalau kita bisa lihat gini, dia pertama-tama sekali yang berkembang dia adalah pronepros. Jadi kan kita tahu di sini kan begini ya. Memanjang gini ya. Kalau kita lihat si calon janinnya ini kan memanjang gini. Jadi yang bagian atas ini berkembang ini. Tetap yang mesoderm intermediate ini kan tetap ada semua. Seperti kita lihat yang masih ingat kan? Yang mana tadi gambarnya? Nggak nampak. Ya udahlah. Ini kira-kira ini yang warna kuning. Bayangkan ini yang warna kuning. Yang warna putih ini adalah warna kuning. Warna kuning apa tadi Hasian? Ekto, meso atau endoderm? Endo, Dok. Endo ya. Nah, ini yang endoderm. Jadi kan tadi kan ada endoderm, ada mesoderm, dan ada yang ekto gitu kan. Nah, ini yang mesonya. Mesonya kan memanjang juga kan. Kayak endo memanjang. Nah, meso memanjang. Jadi yang memanjang ini, yang bagian atasnya ini kita sebut namanya pronepros. Ya, kita sebut dengan pronepros.
Ya, nanti ke sebelah sininya kita sebut dengan mesonepros. Ya, nanti yang di bawah ini nanti metanepros. Oke? Jadi kita tengok lagi yang enaknya kan kalian ngebaca aja ya kan. Ada pronepros, mesonepros, dan metanepros. Oke? Nah, kita lihat ya. Pada daerah leher tadi ya kira-kiranya ya, leher ke bawah. Jadi ada muncul 7 sampai 10 kelompok sel kan. Nah, tetapi pada akhir minggu keempat ini dia hilang. Ya untuk apa juga dia di situ? Orang ginjal nggak sampai di kepala ya kan, nggak sampai di leher, ya kan? Jadi dia hilang, ecek-ecek aja ini pronepros ini, ya kan? Jadi pada minggu ketiga dia sudah dibentuk si ginjal ini. Nah pada minggu keempat dia hilang si proneprosnya. Si mesonepros berkembang. Nah mesonepros ini berkembang. Nah di sini coba-coba aja kayaknya ya kan. Nah berkembang dia sampai di sini dia sampai membentuk ini ya simpai Bowman dia bentuk ya kan. Nah pada kalau kita lihat dia sampai ini ada saluran mesoneprosnya ya dia berkembang ya. Nah tetapi pada pertengahan bulan kedua ya kita lihat ini dia melekat pada dinding belakang ya dinding perut belakang. Nah, akhir bulan minggu kedua dia mengalami degeneratif dan hilang lagi. Jadi pronepros sama mesonepros ya, dia menghilang. Tetapi bagian kaudal, bagian paling bawah yang udah dekat-dekat bawah, dia tetap berdiferensiasi pada pria ya, pada pembentukan organ seks pada pria. Tapi pada wanita dia menghilang. Nah, sekarang metanepros. Metanepros itu yang mana? Metanepros yang tadi kecil ya kan, dia ada yang kayaknya di ujung daripada kalau tadi di atas kan pronepros, kemudian mesonepros. Nah di ujungnya dia merupakan blastema metanephrogenica. Jadi si mesonepros itu yang paling ujungnya, yang bagian metanepros kita sebut blastema metanephrogenica. Oke, yang ini aja tengok ya. Tadi masih ingat ini pronepros, ini mesonepros. Nah, yang di ujungnya adalah blastema metanephrogenica. Entah bahasa apa nih, nggak usah ditengok-tengok bahasanya ya kan. Dengar-dengar aja. Metanephric system ya kan. Ini metanepros. Nah, ternyata yang ini ada saluran. Kalau ini mesonepros, maka ini namanya saluran mesonepros atau ductus mesonepros ya kan. Kita sebut dengan saluran apa tadi? Dari huruf B kayak apa? WAF ya. Nah, ini dia tulisannya kayak gini. Saluran dari mesonepros namanya saluran WAF atau ductus WAF. Ya. Oke, ingat ya tulisannya ya, saluran WAF. Oke. Nah ini saluran WAF. Ternyata ya, tadi kan pada bulan kedua tadi udah hilang tuh si meso ya kan. Ternyata muncul di sini tunas. Di sini muncul tunas ya. Muncul bud. Ureter bud ya di sini muncul. Nah, muncul di sini. Kalau tadi kan yang sisa dari ujung mesonepros yang paling bawah lagi adalah kita sebut tadi metanephrogenica ya. Nah ini namanya. Nah, oke. Nah ini nanti ingat ya. Kita blastema, blast itu tetap juga apa tuh blastema? Benih ya. Metanephrogenica. Jadi benihnya si metanepros lah ya, benihnya si metanepros ya. Kemudian ada tadi bud ureter, tunas ureter. Nah ini unik ya, tunas ureternya muncul di WAF, ductus WAF, saluran WAF, saluran mesonepros tadi. Mungkin saya agak lambat sedikit ya, biar lebih paham. Ini tadi ductus WAF-nya, ini mesonepros kita yang bagi ada 3, pronepros, mesonepros ya kan, dan ini adalah metanepros. Sedangkan ini adalah salurannya. Salurannya kita sebut dengan saluran mesonepros atau saluran WAF. Ya. Nah, ketika tadi minggu ketiga muncul, minggu keempat hilang si pronepros. Nah, ini sesudah dia hilang ya muncul lah ini ya. Maksudnya berkembang lah ini. Tadi berkembang ini udah hilang dia. Ini berkembang nanti dia bulan kedua hilang. Apa udah degenerasi maksudnya? Degenerasi nggak ada gunanya lagi. Kalau degenerasi bisa jadi
ya jaringan ikat aja. Ya. Kemudian ternyata yang di ujungnya ini metanefrogenica blastema atau blast dari metanepros ya. Nah, ini yang ini nanti akan berkembang lagi, sedangkan di ductus Wolff ini ternyata muncul tiba-tiba, muncul tunas, kita sebut dengan tunas ureter bud ya. Nah, tunas ureter ini dia nanti berkembang ya, namanya tunas ureter berkembang nih, namanya jadi ureter ya, dan kawan-kawannya ureter, kawannya tuh nanti ada pelvis renalis, ada calyx major, ada calyx minor kembang terus. Nah, sedangkan yang di sini juga berkembang ini ya, si blastema metanefrogenica. Mana tadi kita kata-katanya? Nah, biar kalian bisa baca. Nah, ya, tadi kan si tunas ureter ini menembus blastema mesonefrogenica. Ini metanefrogenica ya, bukan meson. Meta. Ya, sebagai penutup kepala. Ya, jadi berkembanglah si tunas ureter ini ya, membelah ya, nanti dia kita lihat menjadi piala ginjal, kemudian menjadi calyx mayor ya. Kemudian nanti menjadi calyx minor ya. Oke. Kemudian jadi apa lagi? Ini nanti calyx minor kan nanti kumpul di situ, mengumpul di situ adalah jadi kita lihat saluran pengumpul, collecting duct. Ya, collecting duct nanti kumpul di situ sekitar, nanti ini collecting duct ini sebenarnya sampai calyx minor ya. Nanti collecting duct ini dari si blastema itu ya. Nah, masuk ke situ. Apalagi ini udah. Ini udah. Tadi udah. Udah. Ini udah. Ini ada mesonepros, ada ductusnya. Nah, ini gonad, deket-deketan ya gonad ya, jadi berhubungan. Yang tadi metanefrogenica blastema. Jadi jadi metanepros ya. Jadi kita bicara metanepros sekarang. Nah, metaneprosnya tadi itu ada metanefrik ya kan. Ada blastema metanefrogenica tadi. Nah, ini akan berkembang ya. Akan tumbuh dia ya menjadi gelembung. Jadi kita ini ketika masih janin kita masih kayak gini nih ya, dari satu sel kemudian membelah-belah jadi tumbuh, jadi kayak kita menumbuhkan pohon aja gitu ya, jadi dahan, jadi ini, jadi itu gitu. Nah, ini kita lihat, jadi si blastema metanefrogenica ini nanti tumbuh, dia membentuk gelembung-gelembung ya, dan saluran-saluran kecil yang kita sebut dengan nefron. Nefron itu satuan unit fungsional terkecil daripada ginjal ya. Nah, nanti ujungnya itu dia membentuk simpai Bowman. Sedangkan dari simpai Bowman nanti kalau glomerulusnya dari pembuluh darah ya. Glomerulus tuh kan gelung-gelungan daripada pembuluh darah. Ya, jadi dia sampai simpai Bowman. Kemudian nanti dia akan jadi si metanepros ini, metanefrika ini ya kan, dia akan berkembang menjadi, kalau kita perhatikan ya, kembang terus dari simpai Bowman ya sampai tubulus-tubulusnya itu ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, ada tubulus contortus distal. Ya. Dia berkembang. Nanti bertemu dengan yang dari tunas ureter yang ada collecting duct-nya ya. Nah, collecting duct-nya. Kemudian kita perhatikan ya, metanepros ini kan awalnya dia di daerah apa ya, pinggul. Tetapi kan kalau kita tahu bahwa ginjal itu letaknya kan agak ke atas ya,
di bawah hepar bahkan ya kan, di torakal sejajar dengan torakal 11 dan 12 ya. Torakal 11 dan 12. Nah, nanti ginjal ini ya karena pesatnya pertumbuhan tubuh juga ya, dia akan naik ke atas. Jadi kita sebut dengan asensus ginjal. Ya. Nanti di daerah panggul ini ya di daerah panggul sampai juga ke arah ke atas dia nanti akan menerima perdarahan dari cabang aorta ya. Yang nanti dari aorta inilah cabang jadi arteri renalis, nanti di situ akan darahnya sampai nanti kita bicara cabang-cabangnya di frontikum, nah nanti sampai ke glomerulusnya ya. Nah, mulai trimester kedua kehamilan dia sudah berfungsi. Air kemih yang dikeluarkan ya berfungsi, jadi dia sudah menghasilkan urin. Nah, urin itu nanti masuk lagi ke rongga amnion bercampur dengan amnion, masuk lagi ke bayi itu kan ya bisa masuk, bisa minum urinnya juga gitu, urin yang di sini ini gitu, masuk ke saluran pencernaan, masuk pembuluh darah, ke plasenta ya. Jadi terjadi apa proses apa ya? Janinnya minum kemudian nanti dikeluarkan lagi gitu loh. Nah, itu untuk cerita ginjal sama ureter ya. Nah, sekarang untuk kandung kemih dan uretra. Kandung kemih dan uretra. Nah, kalau kita perhatikan tadi kan ada apa nih? Yang kuning ini yang abu. Aduh, yang ungu ini sorry ya, kuning abu. Yang ungu ini cikal bakal dari si vesika urinaria. Ini asalnya dari endoderm. Kalau kalian masih ingat, tapi gambarnya saya harus buka lagi dong. Mana itu ini ya tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat dari allantoid. Nah, ini allantoid. Ini pusat, ini apa namanya? Plasenta nanti kan. Nah, ini kita sebut, nah ini calon urinary bladder nih disininya ya. Nah, kloaka. Kloakanya satu. Ini ada usus. Nah, ini kloaka ya, kloaka. Nah, ada kloaka, dan gitu ini calon daripada bladder. Nah, kita tengok. Kita lihat sebelahnya lagi. Nah, nanti ini kalau ini tadi kan satu, ada dua nih. Kloaka tadi itu nanti akan terpisah. Tadinya satu dia tuh, yang berhubungan dengan hindgut, dengan usus, ya kan, berhubungan dengan bladder. Nah, nanti ini akan terpisah ya, terpisah. Yang bawah nanti jadi lubangnya nanti jadi kok yang untuk buang kotoran apa namanya? Kolon ini ya. Kolon nanti rektum, anus ya kan. Ini jadi anus, sedangkan yang ini nanti jadi uretra. Nah, kita lihat si bladder ini ya. Kita lihat perkembangannya. Tadi ini saluran mesonefros, ini tadi ada saluran mesonefros, ini ada gonad lagi kan nampak ya. Nah, nanti ini secara perkembangannya dia bertemu dengan si bladder. Ya. Ini kita tengok dia bertemu, dan ini juga tadi yang ini kan yang ureter bud tadi kan berada di ductus mesonephric, di ductus Wolff tadi. Nah, ini ternyata nanti akan bergeser masuk ke bladder. Ya, masuk dia ke bladder. Dan masuk ke bladder nanti dia akan naik lagi, terjadi asensus ginjal tadi. Naik ke atas. Ya. Naik ke atas. Nah, kalau yang ini kita perhatikan ya. Nah, ini dulu. Jadi selama perkembangan minggu ke-4 sampai minggu ke-7 ya, tadi kan kita lihat kloaka dibagi tadi yang kloaka dibagi bagian belakang ya dan bagian depan.
ya, membentuk sinus urogenitalis. Nah, nanti kita lihat ini dari sinus urogenitalis ya. Yang ini. Oke. Nah, bagian atasnya nanti jadi kandung kemih ya. Bagian atasnya jadi kandung kemih. Dan kalau kita lihat dia berhubungan dengan allantois. Jadi ini ya. Ini kandung kemih. Ini masih berhubungan ke pusat. Nanti ini harus terjadi degenerasi di sini. Sama kayak pronepros, degenerasi hilang. Nah, ini juga harus degenerasi dan hilang. Dan hilang dia nanti menjadi namanya adalah ligamentum umbilicale mediana. Ya. Atau ligamentum vesico umbilicale media sama ya. Nah, kemudian bagian yang terletak dalam panggul ini masih bagian sistem sinus urogenitalis ya. Nanti akan menghasilkan uretra, pars prostatica, dan pars membranacea pada laki-lakinya ya. Ada pars prostatica dan pars membranacea. Nah, sinus urogenitalis tetap ya terletak dalam penis. Ini tadi yang kloaka masih belum bisa, nanti berpisah. Ya, jadi berbeda perkembangan sinus urogenitalia tadi pada pria dengan pada wanita. Kalau pada pria dia membentuk penis dan uretra pars cavernosa ya, yang bagian bawahnya tadi. Nah, ini kayaknya diribet-ribetin banget ya kan pesannya ya. Jadi sebenarnya yang tadi pokoknya ini semua yang sinus urogenitalis yang bagian depannya ini semua nanti jadi uretra, baik laki atau perempuan jadi uretra. Cuma uretra pada laki-laki kan ada bagian 3, ada yang pars prostat, ada pars membranacea, dan ada yang pars cavernosa. Ya. Oke. Nah, pada wanita dia membentuk yang bagian ujungnya itu ya uretra juga dan ada vestibulum ya. Nanti kita belajarnya di sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, yang ini kloaka, mesonepros tetap nggak ada ini. Nanti kita lihat yang kaudal diserap lama nanti. Ya, kita perhatikan akibatnya uretra tumbuh menonjol keluar dari selul mesonepros tadi masih kandung kemih secara terpisah yang tadi ya. Sudah, ini yang gambar yang benar. Nah, tadi ureternya bergerak ya ke arah atas ya. Sedangkan mesonepros tadi ya, ductus mesonepros malah saling mendekati untuk masuk ke uretra pars prostatica. Jadi ini yang pada laki-laki ya, nanti berhubungan dengan ini mesonepros masih ini pada laki-laki masih berfungsi. Nah, kalau kita lihat saluran mesonepros maupun ureter kan berasal dari mesoderm. Jadi selaput lendir kandung kemih yang di daerah trigonum vesicale tadi juga berasal dari mesoderm. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya dia akan dilapisi oleh epitel yang berasal dari endoderm. Nah, jangan bingung ya. Ini gini tadi, yang ductus mesonepros, kan di sini tunas bud tadi, ureteric bud. Nah, nanti perkembangannya ini ya kan, ini nanti masuk sendiri ya kan menjadi ureter. Tadi kan dia numpang di ductus dulu, kemudian nanti dia mau masuk ke dalam. Nah, ketika terjadi pergerakan lepas naik ke atas, terbentuk segitiga Liutandi tadi. Nah, ini segitiga Liutandi ini yang bagian dalamnya itu mesoderm awalnya, tapi lama-lama itu tergantikan oleh endoderm ya, bagian dalamnya nanti jadi endoderm. Pada akhir ini yang tadi maksudnya epitel yang berasal dari kok endoderm ini kok salah sih? Salah lagi.
Nah, pada akhir bulan ketiga, ya tadi epitel uretra pas prostatika tumbuh, ya. Nah, ini membentuk glandula prostat pada laki-laki kan. Pada bagian kranial uretra membentuk kelenjar uretra dan pas uretralis. Ini sudah? Ini sudah? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kasian? Saya, Dok. Ada pertanyaan? Sejauh ini tidak. Teman-teman, Kasian. Saya nggak tahu siapa-siapa aja nih kan. Adakah pertanyaan? Mudah ya? Memang mudah ini. Jadi jangan khawatir. Ya, oke lah kalau gitu. Nah, ini kebetulan teman saya memberikan sedikit anomali pada ginjal ya. Ada yang disebut dengan ektopik, ada horsesus, agenesis, aplasia, nama-nama yang dibikin. Kalau ektopik salah tempat. Horsesus dia ginjalnya seperti tapak sepatu kuda ya. Agenesis tidak tumbuh, aplasia tidak berkembang. Agenesis nggak tumbuh, ini nggak berkembang ya. Polikistik banyak banyak kistik-kistiknya lah di ginjal itu, reflux vesicoureter. Jadi dari vesiko aliran urin harusnya dari ureter ke vesika, ini jadi vesiko ke ureter. Duplikasi ureternya ada 2 berarti ya kan. Persisten sinus urachus berarti yang tadi persisten sinus urachus, persisten. Nah, ini tadi yang harusnya di sini degenerasi. Ya, kalau dia terus ada urachus ini, maka urinnya bisa keluar ke pusat tubuh, pusat kita, umbilikus. Ya, itu dia. Kira-kira gitu. Nah, ginjal polikistik kongenital, bentuknya banyak kista, polikistik namanya ya kan. Nah, ini ada juga disebabkan oleh genetik ya, genetik. Nah, adanya kista-kista. Ini juga karena sisa nefronnya kista, terjadi kista-kista ya, kisti-kisti kecil-kecil kista-kista. Oke, ini nampak kistanya. Ini dari kecil-kecil. Kemudian ginjal pelvis. Nah, kalau gagal naik, ya tetap di pelvis ginjalnya. Gagal naik, ansensus ginjalnya gagal. Horsu. Nah, karena terdorong demikian dekat, bisa jadi kutub yang bawahnya itu menyatu. Nah, jadi dia bentuknya seperti tapal kuda ya, sepatu tapal kuda. Ini dia. Agenesis degenerasi dini tunas ureter. Jadi kalau tunas ureter tadi kan harus ketemu dengan blastema metanephrogenica. Kalau dia nggak ketemu-ketemu, betul tidak mencapai topi jaringan metanos, maka topi ini gagal. Topi tadi yang blastema metanephrogenica itu yang kita anggap topi ya kan, gagal berproliferasi. Nah, ini jarang ya, jarang banget ya kan. Jika terjadi agenesis, maka terjadi oligohidroamion. Jadi air yang di itu ya oligohidroamion. Oleh karena janin meminum cairan amion tapi tak dapat mengeluarkannya. Minum tapi nggak keluar. Jadi berbahaya kepada janinnya. Semua berbahaya juga ya. Duplikasi ureter. Nah, jadi terjadi 2, terjadi double. Ya, ini cuma 1, double-nya sebelah kanan ya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kasian.
Tidak, Dok. Wah, sepertinya kalian mantap. Nggak ada bertanya. Berarti sudah tahu semua. Teman-teman Hasyan. Sekarang kan nggak perlu ini. Coba saya pengen lihat wajah-wajah kalian dulu lah. Hidupkan dulu kameranya. Saya juga hidupkan, deh. Ini dia semuanya. Loh, saya kok ininya apa saya? Latarnya. Latarnya kok ini. Sorry, ini entah yang mana, kalau lupa saya kayak mana cara ngapusnya, saya nggak tahu. Wah, ada kalian yang latarnya itu apa itu pohon kelapa? Itu asli ya? Muhammad apa nih? Muhammad Bagus. Enggak, Dok. Ya? Enggak, Dok. Saya cuma kamar saya berantakan aja, Dok. Di mana kamu? Muhammad Bagus, di mana kamu sekarang? Muhammad Bagus, di mana kamu? Hilang sinyalnya ya. Iya, ada yang di kamar, ada macam-macam ya. Pengen tahu jadi. Yang lain sebagian belum buka ini ya. Video webcamnya. Ayo. Oke. Si Muhammad Bagus sudah hilang. Sudah jelas semua ya? Saya acak tanya. Nurin, udah jelas Nurin? Udah, Dok. Udah. Az-Zahra? Udah, Dok. Talia? Sudah, Dok. Saya Gaby? Udah jelas Gaby? Pak Pahan? Sudah, Dokter. Oke. Kayaknya sudah jelas semua. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya atas